Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala nabiyyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adinun nasihat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Assalam TV yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang masih berkenan memberikan kita umur sampai di detik hari ini. Kita sudah berganti bulan, sudah berganti tahun. Alhamdulillah Allah masih memberikan karunia kepada kita umur sampai hari ini. Mudah-mudahan umur yang tersisa hari ini mampu menjadi bekal amal soleh kita di yaumil akhir nanti. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan selamanya kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia terbaik sepanjang zaman yang sudah membebaskan manusia dari zulumat kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam yang terang benderang. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, tidak terasa bahwa kita sudah sedemikian lama hidup di dunia ini. Dulu kita adalah anak-anak, sekarang kita sudah memiliki banyak anak. Maka hari ini tidak terasa kita pun nanti akan berpindah alam ke alam yang lain. Demikianlah kehidupan di dunia, begitu sangat cepat terasa. Sehingga Allah SWT menggambarkan kehidupan di dunia ini sangat singkat, sangat sebentar, seperti hanya orang yang berkenalan di siang hari kemudian berpisah untuk selama-lamanya. Diceritakan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yahsuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan tidak pernah berdiam di dunia ini kecuali sesaat saja pada siang hari. Pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Dari Al-Quran surat Yunus di atas, kita dapat mengerti bahwa kehidupan di dunia ini sungguh dirasakan sangat singkat. Apalagi ketika kita sudah berpulang di hadapan Allah. Ketika kita ditanya tentang kehidupan dunia, maka semua orang yang hidup di dunia ini, walaupun hidup 1000 tahun, mereka mengatakan sangat singkat, hanya sesaat, seperti orang yang sedang berkenalan, kemudian pergi berpisah. Maka sebelum kita berpisah untuk selama-lamanya, maka kita harus benar-benar memanfaatkan kehidupan di dunia ini yang sekali-kalinya untuk mencari bekal yang terbaik untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Maka berbicara waktu kehidupan di dunia ini, Allah sudah memberikan pesan yang sangat keras, yang sangat jelas di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah mendahului firman-Nya dengan wal 'asr. Wal 'asri, wawunya di situ adalah wawu qasam yang artinya Allah bersumpah demi waktu. Berarti begitu pentingnya berbicara tentang waktu sampai Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusrin, maka semua manusia pasti akan celaka. Ada pengecualian, siapa yang tidak celaka? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
Mudah-mudahan dengan kita beriman sebenar-benarnya dan mempraktekkan daripada tuntutan iman, yaitu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu beramal soleh dengan menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Insya Allah kita tidak akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka ketika para sahabat Rasulullah dalam kehidupannya mempraktekkan ayat ini, bagaimana kehidupan Rasul dan para sahabat saling memberikan nasihat satu sama lain. Sungguh sangat indah kehidupan para sahabat dan Rasulullah yang sudah mempraktekkan ayat ini. Ketika mereka berkumpul bersama-sama, mereka tidak menggunjing, apalagi menghibah dan membicarakan keburukan orang. Tetapi mereka membicarakan perihal agama untuk saling menasihati satu sama lain. Karena agama ini adalah nasihat. Rasulullah SAW bersabda, adinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Hadis riwayat An-Nasai. Maka ketika kita mempraktekkan agama, berarti kita mempraktekkan tuntutan daripada agama, yaitu saling nasihat menasihati dan dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Maka perihal nasihat menasihati ini dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat sudah menjadi karakter yang melekat, di mana mereka saling berkumpul pasti yang dibicarakan adalah perihal agama, saling nasihat tentang kebaikan, tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Maka suatu saat ketika para sahabat berkumpul di hadapan Rasulullah, di antara sahabat mereka ada yang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika kami bermasalah tentang suatu hukum, maka kami bertanya kepada engkau, dan engkau pun memberikan fatwa, memberikan petunjuk bimbingan tentang hukum yang harus kita lakukan. Ketika kami mendapatkan berbagai masalah, maka kami bercerita dan mengadu kepada engkau. Maka bagaimana nanti ketika engkau sudah berangkat ke hadapan Allah meninggalkan kami, maka kami akan meminta nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Ternyata apa yang dirisaukan oleh sahabat sudah terjadi hari ini. Di tengah-tengah kita sudah tidak ada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemana umat Islam akan mengadu dan meminta nasihat? Maka pertanyaan yang diajukan oleh sahabat ini pun diterima dan Rasulullah tersenyum. Beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, janganlah kalian risau, janganlah kalian khawatir. Sekalipun nanti ketika saya berpulang ke hadapan Allah, maka kalian tidak perlu bingung, kalian tidak perlu khawatir. Aku tinggalkan kepada kalian dua nasihat. Nasihat yang pertama adalah nasihat yang pandai bicara. Maka sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa nasihat yang pandai bicara? Rasulullah menjawab, nasihat yang pandai bicara adalah Al-Quranul Karim. Karena seluruh surat di dalam Al-Quran, seluruh ayat-ayatnya adalah nasihat bagi umat Islam. Maka kemanapun kalian pergi, apapun yang kalian lakukan, bertanyalah kepada Al-Quran. Sahabat pun kembali bertanya, bagaimana caranya bertanya kepada Al-Quran langsungkah? Beliau tersenyum dan menjawab, tentu tidak demikian. Kalian bertanyalah kepada guru-guru kalian yang mengerti, yang memahami tentang Al-Quran. Kemudian sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, lantas apa nasihat yang diam? Maka Rasulullah menjawab, nasihat yang diam adalah al-maut. Al-maut itu adalah diam. Kematian itu diam, tidak berbicara. Tapi hakikatnya dia memberikan nasihat kepada kita. Jika kalian mensolati jenazah, jika kalian memandikan jenazah, kemudian jika kalian menguburkan jenazah, maka hakikatnya jenazah itu memberikan nasihat kepada kita bahwa besok, lusa, atau kapan waktunya kita yang akan dimandikan, kita yang akan disolati, dan kita yang akan dikuburkan. Maka kematian itu adalah diam, tapi dia memberikan nasihat kepada kita. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah SWT. Kiranya cukuplah dengan dua nasihat ini, insya Allah sudah menyelamatkan hidup kita. Pertama, nasihat yang pandai bicara, yaitu Al-Quranul Karim. Di mana seluruh ayat-ayatnya, seluruh isi Al-Quran adalah nasihat bagi umat Islam.
Jika dalam hidup kita mengikuti petunjuk Al-Quran sebagai hudal linas wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk, sebagai bayinah, dan yang nanti akan menjadikan furqan bagi umat Islam, pastinya kita akan selamat. Karena pesan Nabi tadi, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, bertanyalah kepada Al-Quran. Artinya, apapun yang kita lakukan dan kemanapun kita pergi harus sesuai dengan kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Inilah nasihat yang pandai bicara. Jika hidup kita mengikuti Al-Quran, maka ketika datang nasihat yang diam, yaitu kematian, maka kita sudah siap dan kita sudah bisa berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Karena kita sudah menjalankan kewajiban, yaitu nasihat yang berbicara. Apalah jadinya ketika hari ini kita lalai, kita terlalu sibuk dengan kehidupan dunia sehingga tidak menjalankan Al-Quran, tidak menjalankan nasihat yang pandai bicara. Kemudian tiba-tiba datanglah nasihat yang diam kepada kita, kematian. Karena kematian sebuah keniscayaan, karena kematian itu adalah sebuah kemestian, di mana janji Allah SWT, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, Allah SWT berjanji kepada semua yang bernyawa, kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka kapan gilirannya kita mengalami kematian? Dan pertanyaannya, sudah siapkah kita mendapatkan nasihat yang diam tadi? Padahal itu sebuah kepastian. Dan apa jadinya ketika hari ini kita tidak mengamalkan nasihat yang berpandai bicara, keburu kita mendapatkan nasihat yang diam, maka mulut ini sudah tidak bisa berbicara apapun di hadapan Allah. Mulut terkunci, tangan yang akan berbicara, dan kaki yang akan menjadi saksi. Semuanya kita akan berpasrah dengan keputusan Allah SWT. Sebelum itu terjadi, siapkah diri kita hari ini mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya mengikuti petunjuk Al-Quran sebagai nasihat yang pandai bicara. Ketika itu yang kita lakukan, insya Allah kita siap berpulang ke rahmatullah. Karena semua yang meninggal tidak semuanya berpulang ke rahmatullah. Hanya orang yang mengumumkan kematian seseorang aja yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Padahal setiap manusia yang berpulang bukan hanya berpulang ke rahmatullah, tapi ada dua tempat yang mereka akan berpulang. Kalau tidak berpulang ke rahmatullah, maka dia pasti akan berpulang ke laknatullah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam surat Al-Baqarah ayat 161 dan ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa ma hum tuwahum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Sungguh orang-orang yang ingkar dan mati dalam keingkaran, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, yaitu laknat dan neraka. Tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Ketika hidup kita lalai, tidak mengamalkan nasihat yang pandai bicara, maka datang nasihat yang diam, kita kembali kepada laknatullah. Tetapi ketika hidup kita dalam rangka mengamalkan nasihat yang pandai bicara, yaitu Al-Quran, apa yang dikehendaki oleh Al-Quran kita amalkan, apa yang menjadi petunjuknya kita ikuti, insya Allah Allah akan memanggil kita dengan kalimat yang sangat indah. Karena jiwa kita sudah mengamalkan kewajibannya, sehingga jiwa ini tenang, sehingga Allah memanggil jiwa kita dengan kalimat yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sungguh indah panggilan Allah ini. Ketika kita mampu mengamalkan nasihat yang pandai bicara, maka kita pun akan siap
menjalani nasihat yang diam. Semoga ini yang menjadi panggilan terakhir bagi kita, yaitu kita dipanggil menjadi hamba-hamba yang berjiwa tenang, menjadi hamba-hamba yang berada di golongan orang-orang yang beribadah karena mengamalkan apa yang menjadi nasihat yang pandai bicara, yaitu Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.